Pada awal abad ke-17, Verenida Ost Indies Company atau sering disebut VOC berhasil mendominasi perdagangan rempah-rempah dan mendirikan kekuasaan kolonial di Nusantara. Dominasi VOC membentuk arah sejarah Indonesia dan menciptakan fondasi bagi penjajahan Belanda selama lebih dari 3 abad. Tapi, bagaimana jika VOC gagal menguasai Indonesia? VOC didirikan pada abad ke-17 dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan pada masanya. VOC bukan sekadar perusahaan dagang, tetapi juga entitas yang memiliki kekuatan seperti negara, mampu berperang, menegosiasikan perjanjian, mencetak uang, dan mendirikan koloni. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan kekayaan rempah-rempahnya seperti pala, cengkeh, dan bunga pala, menjadi target utama bagi VOC. VOC berhasil menguasai wilayah-wilayah penting dengan kekuatan militer, aliansi strategis, dan diplomasi yang pintar, mengalahkan pesaingnya seperti Portugis dan Inggris. Namun, bayangkan jika VOC gagal menguasai Indonesia. Apa yang terjadi jika mereka tidak berhasil mendominasi perdagangan rempah-rempah dan mendirikan koloni di Nusantara? Apakah mungkin Indonesia akan memiliki sejarah yang berbeda? Mungkin dengan kekuatan lokal yang lebih kuat atau pengaruh dari negara lain yang lebih besar? Sebelum kita mengeksplorasi beberapa skenario yang ada, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan eksplorasi sejarah lainnya. Pada abad ke-16, Portugis memegang kendali atas perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, dan lokasi utamanya adalah kota Malaka. Namun, bagaimana jika dominasi Portugis tidak pernah tergeser oleh VOC? Tanpa campur tangan VOC, Portugis bisa saja memperkuat kendali mereka atas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Mereka telah membangun jaringan benteng dan pemukiman yang kokoh di sepanjang jalur perdagangan, serta melancarkan misi-misi keagamaan Katolik. Dengan dominasi Portugis yang kuat, kemungkinan besar perdagangan rempah-rempah akan tetap berada di bawah kendali mereka. Ini akan mengubah keadaan politik, ekonomi, dan budaya ke depannya. Dengan bahasa Portugis mungkin menjadi bahasa perdagangan utama di wilayah Nusantara. Perusahaan Hindia Timur Britania adalah pesaing berat VOC. Namun, bagaimana jika VOC gagal dan Inggris mengambil alih kendali perdagangan rempah-rempah di Nusantara? Dengan kegagalan VOC, perusahaan Hindia Timur Britania bisa memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan memperluas pengaruh dari India ke Nusantara. Mereka bisa membangun jaringan perdagangan yang luas dan memperluas kehadiran kolonial mereka. Supremasi Inggris dalam perdagangan rempah-rempah akan menggeser peta kekuasaan di wilayah Nusantara, mengubah dinamika perdagangan global dan mempengaruhi perkembangan ekonomi Nusantara. Aceh, Mataram, dan Ternate adalah beberapa kerajaan penting di Indonesia di masa itu. Bagaimana jika mereka mengambil alih kendali atas perdagangan rempah-rempah dan mengaturnya sesuai keinginan mereka? Tanpa dominasi VOC, kerajaan-kerajaan lokal bisa memperkuat otonomi mereka dan memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa membangun aliansi dan mengatur perdagangan dengan cara yang menguntungkan bagi mereka. Dengan adanya banyak kerajaan yang bersaing di wilayah Nusantara, dinamika politik dan ekonomi akan menjadi lebih kompleks. Dunia di mana kerajaan-kerajaan lokal memimpin perdagangan akan menunjukkan potensi kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia. Apakah mungkin Indonesia bisa bersatu melawan penjajah Eropa? Tanpa dominasi VOC, kerajaan dan masyarakat Indonesia mungkin bisa bersatu untuk melawan imperialisme Eropa. Mereka bisa membangun aliansi yang kuat dan bekerja bersama untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Persatuan ini akan mengubah kursi kekuasaan di wilayah Nusantara dan bisa menghambat upaya-upaya penjajahan Eropa. Ini akan menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, menandai awal dari perlawanan terorganisir terhadap penjajah. Bagaimana jika dengan kegagalan VOC Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya lebih awal? Bayangkan jika kesatuan politik terjadi di antara kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, yang menghasilkan sebuah negara yang kuat dan mandiri. Tanpa dominasi VOC, kerajaan-kerajaan ini bisa saja bersatu di bawah satu bendera, menciptakan fondasi bagi sebuah negara Indonesia yang independen. Dengan Indonesia yang merdeka sebelum kedatangan penjajah Eropa, negara ini bisa mengembangkan sistem politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Ini akan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membentuk identitas nasional mereka sendiri tanpa campur tangan bangsa asing.
Dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut, kita dapat melihat betapa dinamisnya perjalanan sejarah Indonesia dan bagaimana satu peristiwa bisa memengaruhi sejarah Indonesia. Namun, meskipun masa lalu membawa kita ke tempat yang berbeda, kita harus merayakan kekayaan warisan budaya dan sejarah kita. Apa pendapat Anda tentang skenario-skenario tersebut? Dan apakah Indonesia akan berbeda jika salah satu dari skenario tersebut terjadi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.